Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya Rurin Pandey akan menyampaikan perkuliahan tentang manajemen produksi dan operasi untuk tema forecasting. Dalam menentukan jumlah produksi, itu ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah forecasting, yaitu dengan cara peramalan, di mana dalam hal ini kita mempunyai data time series yang sebelumnya, sehingga kita bisa meramalkan jumlah produksi atau jumlah pemasaran, jumlah produk yang dipasarkan, sehingga kita bisa melakukan forecasting dari data yang sebelumnya. Kemudian metode yang kedua adalah metode BEP, yaitu Break Even Point. Dalam metode Break Even Point ini adalah kita menghitung berapa banyak jumlah produk, sehingga total pendapatan sama dengan total biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi sejumlah produk tersebut. Metode yang ketiga adalah menggunakan linear programming. Linear programming adalah satu metode untuk mengoptimasi keuntungan dari menggunakan bahan baku yang tersedia atau sumber daya yang tersedia, ya, sehingga penggunaan sumber daya yang tersedia itu lebih optimum dan menghasilkan keuntungan yang maksimum. Pola produksi ini adalah untuk menentukan jumlah produksi dalam mass production, ya. Polanya akan ditentukan dengan pola yang mana yang paling sesuai untuk memproduksi jumlah tertentu. Pertama kita akan mempelajari tentang forecasting. Forecasting adalah prediksi atau perkiraan, nilai perkiraan jumlah produksi atau jumlah produk yang akan kita hasilkan, akan kita produksi berdasarkan data produksi yang telah lewat. Untuk mempelajari forecasting, kita akan mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis data. Data itu ada berapa jenis, itu adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka, ya. Kemudian kualitatif, itu adalah data yang bukan berbentuk angka-angka, tapi berbentuk narasi atau penjelasan-penjelasan atau dalam berbentuk kalimat atau dalam bentuk kata-kata. Kemudian data itu bisa disebut juga dari cara pengambilannya atau bagaimana cara mendapatkannya, yaitu adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil sendiri ke lapangan, kita cari sendiri. Kemudian data sekunder itu adalah data yang kita ambil dari tempat tertentu atau data yang sudah diolah oleh organisasi atau instansi tertentu. Misalkan kita menggunakan data dari pusat data statistik. Jenis data yang lain ada data time series, itu adalah data yang dicatat berdasarkan interval waktu yang tetap, misalkan harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan, atau data yang dicatat pada satu tempat pada waktu yang berbeda. Data cross-section adalah data yang dicatat pada waktu yang sama pada tempat yang berbeda. Contohnya misalkan adalah data jumlah mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, ya, pada tahun 2019, yaitu data berapa jumlah mahasiswa di UI, berapa jumlah mahasiswa di Gunadarma, berapa jumlah mahasiswa di BSI, dan sebagainya. Metode forecasting itu ada beberapa cara. Ada secara kuantitatif, itu berdasarkan data time series atau berdasarkan data cross section. Kalau kita menggunakan data time series, maka metodenya itu bisa didekati oleh beberapa metode, yaitu metode moving average, exponential smoothing, trend model, seasonal model. Berdasarkan data cross section, umumnya orang menggunakan adalah causal model dari model regresi.
data time series. Data time series itu mempunyai berbagai bentuk, ya, berbagai bentuk. Untuk kita mengetahui bentuk pola dari suatu data, maka pertama kali adalah data itu harus kita plot dalam suatu bidang 2 dimensi, yaitu di bidang ada sumbu T, waktunya, kemudian sumbu Y itu adalah datanya atau key. Ya. Jadi data apapun itu kita bisa masukkan ke sumbu Y-nya, sedangkan sumbu T-nya adalah sumbu mendatarnya. Nah, setelah kita plot data tersebut, maka kemungkinan data itu bisa membentuk satu pola tertentu. Ya. Apakah dia pola tertentu? Jadi di sekitar garis-garis ini tentunya ada datanya sebetulnya. Ada titik-titiknya, ada data titik-titiknya. Pola data itu bisa naik seperti ini. Berarti pola data yang pertama itu bisa berbentuk tren namanya. Atau pola datanya itu bisa konstan, atau pola datanya itu bisa berbentuk seperti ini, sinusoida, yang kita sebut dengan cyclical, atau pola data itu bisa berbentuk seasonal. Ya, seasonal itu adalah data yang bentuknya akan berulang kembali pada tahun berikutnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini puncaknya di sini, maka pada tahun berikutnya ada di sini. Pada tahun yang ini adalah puncaknya di sini, pada tahun berikutnya adalah di sini. Pada tahun yang pertama di sini, pada tahun yang kedua di sini. Jadi dia bentuknya akan berulang setiap tahun, maka dia akan dikatakan data seasonal. Apa bedanya dengan data cyclical? Data cyclical pun juga dia akan berulang lagi, tapi berulang bentuknya data cyclical ini adalah beberapa tahun, ya. Jadi satu siklus itu adalah satu bukit, satu lembah. Ini satu siklus. Satu siklus itu bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Kemudian dia akan berulang lagi, ya. Nah, itu adalah data cyclical. Jadi untuk mengetahui jenis datanya, maka pertama kali kita harus melakukan plotting dari data time series tersebut, kemudian baru kita bisa menghitung forecast-nya dengan menggunakan metodenya, yaitu apakah metode trend model, atau metode cyclical model, atau metode seasonal model. Cyclical model dan seasonal model ini ya adalah data dari time series. Ini semua untuk data time series. Pertama kita akan mempelajari tentang moving average atau rata-rata bergerak. Pada moving average, itu adalah kita mempunyai satu set data. Dari satu set data kita cari rata-rata, kemudian rata-rata tersebut dipakai sebagai perkiraan untuk periode berikutnya. Untuk periode yang selanjutnya adalah dari rata-rata yang bergerak maju satu langkah. Ya. Rumusannya adalah seperti ini, MA moving average N plus 1. Artinya kita ingin memforecast nilai moving average pada N plus 1. Di mana kita mempunyai sejumlah data N, ya. Kita jumlahkan, berarti sigma ini adalah penjumlahan dari sejumlah data N, D ini adalah data, kemudian dibagi dengan N. Ya. Dibagi dengan N. Jadi hasil rata-rata dari penjumlahan sejumlah data sebelumnya itu merupakan nilai forecast yang akan datang. Contoh, misalkan kita ada contoh seperti ini, kita ada data dari tahun 89 sampai tahun 92, yaitu data kuartalan 1 sampai 4 pada 4 kuartal, ya. Kemudian ini ada dimulai dari periode 17, jadi berarti data ini kita potong dari periode 17 sampai periode 28. Di sini adalah hasil penjualan sales, ya. Untuk dari data ini, kalau kita ingin menggunakan moving average, di sini kita gunakan moving 4, ya. Moving 4. Artinya moving 4 itu artinya kita menjumlahkan 4 data sebelumnya. Yang 4 data sebelumnya kita jumlahkan. Ya, sebagai contoh di sini untuk moving 4 itu adalah 550 tambah 400 tambah 350
ya, ditambah 600, ini adalah 1.900. Kita letakkan di kolom moving total. Kemudian dibagi 4, hasilnya adalah moving average-nya adalah 475 ya. Nah, setelah dijalani bisnis ini, maka ternyata yang didapatkan salesnya itu adalah 750, sehingga terdapat perbedaan antara sales yang dihasilkan, penjualan yang dihasilkan dengan perkiraan, yaitu 750 dikurangi 475, 275. Nah, 275 ini yang kita sebut dengan penyimpangan atau bias. Ya, biasnya positif. Kalau dia biasnya positif, artinya forecast kita kekecilan. Artinya forecast kita lebih kecil daripada hasil yang sebenarnya atau kenyataan yang sebenarnya. Kemudian untuk memforecast kuartal kedua pada tahun 1990, maka kita menjumlahkan lagi ini 400 tambah 350 tambah 600 tambah 750, kita dapatkan 2.100 moving totalnya. Nah, kita bagi 4, hasilnya adalah 525. Jadi hasil forecast penjualan pada periode kedua atau kuartal kedua itu adalah 525. Nah, setelah dijalani ternyata salesnya hanya 500. Berarti forecast kita kebesaran. Maka selisihnya adalah 500 dikurangi 525, sudah dapatkan adalah minus 25. Sehingga kalau hasilnya minus, maka itu mempunyai arti bahwasanya hasil forecast kita adalah kebesaran dibandingkan dengan kenyataannya. Nah, untuk memforecast kuartal berikutnya, berarti kita moving lagi 4 lagi, yaitu 350 tambah 600 tambah 750 tambah 500. Ini kita dapatkan 2.200, kita bagi 4, dapat 550. Jadi ini adalah forecast pada kuartal ketiga tahun 90. Nah, setelah dijalani bisnisnya ternyata penghasilannya hanya 400, salesnya hanya 400, sehingga terdapat selisih 400 dikurangi 550 minus 150. Artinya forecast kita adalah kebesaran. Jadi kalau biasnya adalah negatif, berarti forecast kita kebesaran. Kemudian kita moving lagi, 4 lagi, yaitu 600 ditambah 750 tambah 500 tambah 400, kita dapatkan 2.250 moving totalnya. Kita bagi 4, 562,5. Berarti ini adalah forecast pada kuartal keempat tahun 90. Nah, setelah kita jalani ternyata penghasilannya atau hasil penjualannya adalah 650. Sehingga terdapat selisih, yaitu 650 dikurangi dengan nilai forecast-nya 87,5. Hasilnya 87,5 positif. Berarti artinya apa? Artinya nilai forecast kita kekecilan. Nah, selalu demikian. Jadi nilai forecast itu selalu lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil ya. Kalau dibandingkan dengan nilai kenyataannya. Dan seterusnya kita lakukan dengan moving terus sampai dengan yang terakhir ini adalah forecast untuk tahun 92 itu adalah 650. Nah, itulah cara untuk melakukan forecast dengan metode moving average. Exponential smoothing. Exponential smoothing ini mempunyai rumus FT sama dengan alpha plus DT minus 1 plus 1 minus alpha kalikan FT minus 1. FT ini adalah perkiraan pada periode T, alpha itu adalah konstanta peredam atau smoothing constant, DT minus 1 berarti adalah DT data sebelumnya ya. Kemudian 1 kurang alpha, alpha itu adalah konstanta pelembut, kemudian dikalikan dengan FT minus 1. FT minus 1 adalah berarti nilai forecast yang sebelumnya. Sebetulnya exponential smoothing ini adalah pengembangan dari moving average. Kalau misalkan suku yang kedua ini, yaitu FT minus 1 ini, suku yang kedua ini kita hilangkan, maka dia jadilah moving average dengan moving 1-1 ya. Jadi ini adalah pengembangan dari moving average yang biasa.
Sebagai contoh, sebagai berikut ya. Contohnya di sini kita punya kasus, kita pertama kali adalah punya data ada 4, yaitu ada 4 periode, yaitu 43, 40, 42, dan 39 ya. Kita akan menghitung nilai forecast-nya dengan cara exponential smoothing ya. Nah, karena dia menggunakan ada data FT-1, forecast untuk data FT-1, itu kita bisa pertama dengan dua cara. Pertama dengan menganggap sama nilai forecast-nya dengan aktualnya, bisa 43, atau kita merata-rata dari 4 data yang sudah ada. Nah, dalam hal ini, contoh ini adalah kita membuat rata-rata dari data yang sudah ada, yaitu 43 tambah 40 tambah 42 tambah 39 bagi 4 dapat 41. Sehingga FT-1-nya adalah 42. Nah, untuk yang kedua, berarti ini kita rumuskan adalah kita ambil dengan alfa 0,1, 0,1 dikalikan DT, berarti DT minus 1, berarti 43 ditambah dengan 1 kurangi alfanya 0,1 dikalikan FT minus 1. FT minus 1 berarti adalah 41. Hasilnya 41,2. Untuk yang berikutnya adalah untuk yang periode yang ketiga, berarti 0,1 dikalikan dengan DT minus 1. DT minus 1 itu karena kita menghitung pada periode yang ketiga, maka data yang kedua yaitu 40. 0,1 kali 40 ditambah 1 dikurangi alfanya, kemudian dikalikan FT minus 1. FT minus 1 yang tadi sudah kita hitung. Maka kita dapatkan F3-nya adalah 41,08. Kemudian yang berikutnya adalah 0,1 dikalikan DT minus 1 yaitu 42. Kemudian dikalikan 1 kurangi 0,1 kalikan 41,08. Berarti ini adalah FT minus 1. Dapat 41,17. Nah, kalau kita masukkan angka-angka ini, hitungan ini dengan menggunakan Excel, maka ini dapat kita lakukan dengan copy paste ya. Maka kita dapat perhitungan secara otomatis dengan menggunakan Excel. Demikian juga bisa juga kita melakukan perhitungan dengan alfa 0,3. Kalau angka 0,3 berarti tinggal nilai alfanya di sini yang kita ganti menjadi 0,3 ya. Nah, itu contoh perhitungan dengan menggunakan metode exponential smoothing. Berikutnya kita akan mempelajari tentang trend model. Bentuk dari trend model ini adalah Y sama dengan A plus B kali T. B itu adalah koefisien, T itu adalah waktu, A itu adalah konstanta. Ya. B itu adalah koefisien atau kemiringan dari garis perkiraan. Nah, rumus yang digunakan adalah sigma Y. Jadi data yang kita punya itu adalah data Y dan data T. Yang kita cari adalah berapa nilai A dan nilai B. Kalau kita mempunyai sejumlah data series, nilai Y pada periode T, ya, maka kita akan bisa menghitung bentuk trend modelnya, yaitu menghitung konstanta A-nya dan koefisien B-nya. Nah, untuk menghitung konstanta A dan koefisien B-nya, kita menggunakan rumus berikut ini, yaitu sigma Y, penjumlahan dari Y, sama dengan N. N-nya adalah jumlah data time series-nya, dikalikan A ditambah dengan sigma dari T. Ya, sigma dari T. Ada berapa periode, sigma periodenya ya, dikalikan dengan B. B ini yang nanti akan kita cari. Kemudian yang persamaan yang kedua adalah sigma T kali Y. Jadi T1 kali Y1 ditambah T2 kali Y2 tambah T3 kali Y3 dan seterusnya. Itu sama dengan sigma dari T. Sigma dari T penjumlahan dari periodenya dikalikan dengan A ditambah dengan sigma T kuadrat. Jadi periodenya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, baru kalikan dengan B. Contoh berikutnya. Ini adalah contoh penjualan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10. Ini adalah data penjualannya. Ini kita anggap sebagai T-nya, ini adalah sebagai Y-nya. Kemudian ini kita jumlahkan, maka ini adalah sigma T. Kemudian ini adalah sigma Y. Kemudian T kali Y. Kolom ini kita kalikan dengan kolom penjualan, maka ini adalah T kali Y. Kemudian T kuadrat. Jadi kolom ini kita kuadratkan, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2,
3 pangkat 2 dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan, berarti adalah sigma T kuadrat. Dengan komponen-komponen ini maka kita bentuklah persamaan tadi. Yaitu persamaan yang pertama adalah di sini sigma Y. Ya, sigma Y itu adalah 7407, kemudian N-nya datanya 10 kali A, ditambah dengan sigma T-nya 55B. Kemudian sigma TY 41358 sama dengan sigma T-nya adalah 55 kali A, ditambah sigma T kuadrat 385 kali B. Nah, maka kita mendapatkan dua persamaan dengan dua bilangan anu, yaitu yang akan kita cari yaitu A dan B. Dari kedua persamaan ini, maka kita bisa mengeliminasi persamaan tersebut. Pada contoh ini adalah kita ingin mengeliminasi nilai dari B. Dengan demikian maka persamaan 1 kita kalikan 7, persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga setelah persamaan 1 kita kalikan 7 menjadi seperti ini. Ya, persamaan kedua ini adalah seperti ini, maka kemudian kita bisa mengurangi dengan menghilangkan nilai B-nya. Sehingga kita dapatkan 10491 sama dengan 19A. Sehingga nilai A-nya kita dapatkan 10491 dibagi 15, 699,4. Nah, nilai A ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Dalam hal ini kita bisa memilih satu persamaan, yaitu persamaan yang A. Ya, kita masukkan ke persamaan yang A, maka ini kita dapatkan 70 dikalikan dengan A-nya, 699,9 ditambah 385B. Maka dari sini kita dapatkan nilai B-nya. B-nya adalah 7,91. Sehingga tren modelnya adalah 699,4, itu adalah A-nya ditambah dengan B-nya kali T. Ini T-nya harusnya T besar ya. Berarti 699,4 ditambah dengan 7,51 T. Nah, dari persamaan ini kita bisa men-forecast untuk periode ke-11, karena data kita tadi ya sampai 10. Untuk periode ke-11 berarti Y11 ini sama dengan 699,4 ditambah 751 dikalikan 11 sama dengan 782,01. Kemudian untuk T12 ini adalah 699,4 ditambah 751 dikalikan 12, 789,52. Berarti itulah cara forecasting dengan metode trend dengan menggunakan trend model. Sampai di sini untuk forecasting dengan menggunakan 3 model saja sudah cukup ya. Dengan demikian untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.